Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau berfokus hanya kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kami. Saat kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan melalui renungan hari ini. Ajar kami mengerti ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam pertemuan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan berpikir hal-hal yang berkenan mengalahkan pikiran negatif. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Pada paparan singkat hari ini, kita akan mempelajari kekuatan pikiran manusia untuk direnungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap informasi yang baik hendaknya digunakan untuk membentuk pola pikir, mengembangkan wawasan, dan merefleksikannya dalam kehidupan. Hal-hal penting dalam kehidupan seringkali terlupakan oleh kesibukan rutin yang harus dikerjakan. Sebelum dipraktikkan dalam realita kehidupan, hal penting tersebut telah ditimpa oleh beberapa kesibukan sehari-hari yang akhirnya terlupakan, dalam arti tidak sengaja. Ibarat tanaman hias yang tumbuh di halaman rumah akan layu karena lupa menyiramnya. Demikian juga yang sering terjadi dalam kehidupan ini. Terdapat hal-hal penting dari guru atau dosen atau rohaniawan atau sumber lainnya. Sebelum dikembangkan dalam pikiran, ia telah terdorong oleh rutinitas yang akibatnya akan lambat mengalami perkembangan kompetensi kepribadian. Renungan hari ini yang didasarkan pada Filipi 4 ayat 8 demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dari firman Tuhan ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan memerintahkan jemaat yang terdapat di Filipi dan semua orang percaya di berbagai tempat dan segala zaman untuk memikirkan hal-hal yang baik dan positif. Mengapa Tuhan dan firman-Nya memerintahkan orang-orang percaya untuk memikirkan hal-hal yang baik dan patut? Karena jika setiap orang memikirkan hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan yang terpuji, maka hal-hal yang dipikirkan itu akan membentuk pola pikir kita atau formatif. Setelah pola pikir kita terbentuk, maka pola pikir itu akan mengembangkan pola pikir ke arah yang luas dan mendalam atau sumatif. Hal ini dapat terlaksana melalui literasi membaca. Setiap orang yang rajin memasukkan informasi ke dalam otak akan mengalami perkembangan tanpa terhambat oleh pertambahan usia. Setiap manusia memiliki ratusan miliar simpul sel. Setiap informasi yang masuk ke dalam otak akan membentuk nalar dan mengembangkannya sedemikian rupa. Jaringan yang terdapat dalam otak akan tersambung dengan jaringan lainnya. Saat itulah terjadi perkembangan kemampuan bernalar manusia. Suatu ketika salah seorang guru membawa 4 jenis media atau alat pembelajaran ke dalam kelas. Keempat media atau alat pembelajaran dimaksud ialah toples plastik transparan, bola golf, batu koral, pasir, dan baskom plastik premium. Guru tersebut melakukan simulasi pertama, demikian. Memasukkan pasir terlebih dahulu, selanjutnya memasukkan batu koral, akhirnya memasukkan bola golf.
Tidak mudah memasukkan ketiga media tersebut ke dalam satu toples. Setelah itu, ketiga jenis media dikeluarkan dari toples. Pada simulasi kedua, guru memasukkan bola golf terlebih dahulu. Setelah itu memasukkan batu koral dan akhirnya memasukkan pasir. Lebih mudah guru memasukkan semuanya. Guru melanjutkan penjelasannya demikian. Terdapat pesan yang edukatif yang ingin disampaikan kepada kita ialah masukkanlah hal-hal yang besar dan penting terlebih dahulu ke dalam kotak kita masing-masing. Barulah hal-hal berikutnya. Demikianlah hal-hal yang penting atau besar dan atau positif dierami dalam pikiran kita. Hal tersebut akan bertumbuh dalam pikiran kita. Pikiran tersebut akan merefleksikan hal-hal penting yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa pikiran ialah menghubungkan sesuatu dengan hal lainnya untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali terjadi perjumpaan sel otak yang satu dengan yang lainnya, akan terjadi perkembangan wawasan dalam pikiran seseorang. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya memasukkan informasi positif ke dalam pikiran kita masing-masing. Memikirkan hal-hal positif tersebut akan berproses terus-menerus untuk melahirkan refleksi-refleksi yang dilakukan. Hal inilah yang dapat meningkatkan kompetensi berpikir manusia. Sebaliknya, hal-hal positif yang terdapat dalam pikiran tersebut jarang direfleksikan akan mengalami proses lupa karena ditindih oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Lama-kelamaan tidak dimanfaatkan akan terhapus secara otomatis dalam pikiran manusia. Informasi positif yang dimasukkan ke dalam otak akan mengembangkan nalar manusia. Dengan menggunakan pola seperti ini terus-menerus akan menutup pintu masuk hal-hal yang negatif ke dalam pikiran manusia. Dengan memasukkan embrio positif ke dalam pikiran akan melahirkan hal-hal yang penting. Sebaliknya, memasukkan hal-hal negatif ke dalam pikiran akan mengeluarkan hal-hal yang buruk juga. Menyemaikan bibit yang positif dalam pikiran akan menumbuhkan hal-hal yang positif dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Berkaitan dengan hal ini terdapat peringatan penting yang patut kita perhatikan bersama, yakni janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Perkataan kotor yang sering didengar orang lain dapat menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa. Lama-kelamaan orang lain yang mendengarkannya sering terprovokasi untuk mengatakannya. Bergaul dengan orang-orang yang berperilaku buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Untuk memutus mata rantai pikiran yang negatif dalam hidup pribadi, anggota keluarga, dan komunitas terdapat hal yang patut direnungkan pada hari ini dan selanjutnya, yakni memanfaatkan firman Tuhan untuk membarui pikiran kita. Seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17 bahwa firman Tuhan akan memberikan hikmat, menuntun setiap orang yang dikehendakinya untuk menerima keselamatan, untuk mengajar setiap orang, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang kepada kebenaran. Inilah petunjuk yang dari surga untuk menerangi hati dan pikiran manusia, supaya semakin sesuai dengan sasaran yang Tuhan kehendaki bagi manusia yang dikasihinya. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biar firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami berpikir hal-hal yang berkenan, yang mengalahkan pikiran-pikiran negatif. Biarlah Tuhan, Engkau selalu lindungi setiap pikiran-pikiran kami, Engkau lindungi mata kami, Engkau lindungi setiap pendengaran atau setiap organ yang ada di tubuh kami Tuhan. Biarlah hal-hal positif-Mu saja yang ada di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam perenungan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.